Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Robert dari Prodi Budaya Perairan akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu kimia. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, peradaban Mesir kuno sudah mempraktikkan reaksi kimia, mulai dari membuat anggur, menelitkan mayat, serta mengolah beberapa logam seperti tembaga dan timah. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani termasuk Democritus dan Aristoteles keuangan menyatakan suatu materi. Menurut Democritus, materi itu bersifat kontinu, terdiri atas partikel kecil yang disebut atom, sedangkan Aristoteles menolak pendapat Democritus. Dia mengatakan bahwa materi bersifat diskontinu dan tidak ada yang terbalik. Dan pada abad pertengahan, yaitu pada abad 500 sampai 1600, kimia jadi berkembang lagi di segi praktis. Pada dasarnya, masa tersebut ilmuwan Arab dan Persia telah dapat membuat berbagai jenis zat seperti alkohol, zinc, asam logida, asam sulfat, dan asam nitrat. Dan para ahli kimia juga berupaya merubah beberapa logam seperti besi tembaga dan zinc menjadi emas. Selain itu, mereka juga mencari obat mujarab yang dapat memperpanjang umur dua atau lebih melalui cara yang digunakan sebagai aspek fisika atau kimia biasa. Contohnya, kimiawan memberikan lambang abjad untuk mewakili nama-nama unsur yang kita kenal sebagai tabel periodik. Unsur atau sistem periodik, unsur misalnya untuk satu abjad A menyatakan unsur hidrogen, sedangkan ditulis dua huruf Fe itu menyatakan serum atau besi. Yang ketiga, senyawa. Senyawa adalah zat unsur khusus dari zat atau lebih unsur yang terikat secara kimia yang perbandingan tetap. Contohnya, air tersusun dari dua atau sebagian hidrogen dan satu bagian oksigen yang terikat melalui ikatan hidrogen. Susunan ini tidak akan berubah dari manapun air itu berasal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom. Yang pertama, ada 5 teori atom yang dijelaskan. Pertama, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang pertama, Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang tidak bermuatan, dan hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. 2. Unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, atau unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dan atom Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyeliputinya, sehingga atom bermuatan netral. Dan jika digambarkan model atomnya seperti titiknya, yang dia mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel atom yaitu elektron. Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti, atom bermuatan positif, dan elektron bergerak mengelilingi inti teorinya didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis berkat sinar alfa ditembakkan melalui celah. Menurut Bohr, apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan bentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati spektrum atom bersifat diskret atau terputus-putus, menunjukkan bahwa atomnya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Dan yang terakhir, mekanika kuantum menganggap bahwa elektron bukan partikel diskret seperti yang dijelaskan oleh Bohr, namun elektron memiliki dua sifat isu materi seperti yang sudah dijelaskan oleh de Broglie. Adapun yang keempat, konfigurasi elektron. Berdasarkan Bohr mengatakan bahwa elektron yang memiliki pada jalur lintasan tertentu atau tingkat tertentu atau kulit elektron. Adapun aturannya
Pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah dan tingkat energi yang tinggi. Larangan Paul mengatakan elektron tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama, dan aturan Hahn mengatakan pengisian orbital yang tingkat energi yang akhir. Jelaskan masing-masing ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi ketika satu atom memberi elektron dan atom lain yang menerima elektron atau serah terima elektron, misalnya atom Na dan Cl. Na termasuk golongan 1A, berarti dia punya 1 elektron valensi, sedangkan Cl termasuk golongan 7A. Elektron valensi ada 7. Dua ikatan kovalen adalah ikatan yang berbentuk antara sesama atom non-logam sehingga atom-atom non-logam agar menjadi stabil itu cenderung menerima atau menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Lalu cara untuk saling memberi sesama Cl itu harus sama-sama menyumbang elektron untuk digunakan bersama. Dan yang ketiga, ikatan logam adalah ikatan khususnya untuk atom